Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat semuanya. Marilah kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan kita kembali dipertemukan dalam ibadah online GKI Gatot Subroto Purwokerto Minggu 21 Februari 2021. Pada kesempatan ini kita akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Yuli Nina Purwanti. Kami mengucapkan selamat melayani dan terima kasih untuk pelayanannya. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah aksi puasa Paskah. Aksi puasa Paskah tahun 2021 dimulai pada hari Rabu sampai Paskah. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam aksi puasa Paskah, dapat mengambil celengan aksi puasa Paskah di kantor gereja setiap jam kerja. Celengan aksi puasa Paskah akan diserahkan pada saat Paskah 2021. Seluruh hasil dari aksi puasa Paskah akan digunakan untuk pelayanan gereja dalam masa pandemi ini. Yang kedua adalah rencana peneguhan dan pemberkatan nikah. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudara-saudara kita, yaitu Martin Ivan Stevi, anggota jemaat Gereja Santo Yosef Purwokerto, dengan saudari Vania Mulyani, anggota jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021, pada pukul 10.00 yang akan dilayani oleh Pendeta Adon Sukmana. Mohon perhatian dan dukungan doa dari saudara-saudara sekalian. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, dan sebelum ibadah ini dimulai, kami memberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk bersaat teduh sejenak. Dengan bangkit berdiri, marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyi bersama dari PKJ 242, bait pertama sampai yang kedua. Seindah siang disinari terang. Disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku.
Kebaktian Prapaskah yang pertama ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ketidakpengertian kita mengapa malapetaka terus menimpa manusia dan mengapa bencana juga merusak alam ciptaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti tertulis pada Mazmur 25 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akui dosa kita di dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami masih ada hingga saat ini, semua itu hanyalah karena kasih setia Allah di dalam memelihara, melindungi dan menjagain kami. Namun ya Tuhan, tidak jarang kami meragukan kasih setia Allah terhadap kami. Bahkan kami tidak mempercayainya. Oleh karena yang kami alami dalam kehidupan kami adalah hal-hal yang tidak kami harapkan. Tuhan, ketika kami sudah menerima kasih setia-Mu, seharusnya kami juga mewujudkan kasih setia itu dengan kepedulian kami, perhatian kami, kasih kami terhadap sesama manusia. Dan juga seharusnya kami memelihara lingkungan alam yang ada di sekitar kami. Namun kami tidak melakukan semua itu dengan baik. Sehingga kasih setia Allah terhadap ciptaannya tidak nampak di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua itu adalah karena ulah kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah kami. Dan dengan pengampunan yang Tuhan karuniakan kepada kami, biarlah kami sungguh-sungguh mau memperbaiki sikap hidup kami. Biarlah kami tetap hidup di dalam pertobatan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang masih Bapa karuniakan kepada kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mengakui dosa kita dengan kesungguhan hati, maka marilah kita menerima berita anugerah seperti yang dituliskan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
Siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lemas. Musim yang panas penghujan tuayang, surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji, bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lemas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lemas. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika kami masih diberi kesempatan untuk mendengar akan firman Tuhan. Kami bersyukur ketika Tuhan masih berkenan bersabda kepada kami sekalian.
supaya kami semakin mengenal akan kasih setia Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, dengan menyadari akan keterbatasan hamba-Mu ini, keterbatasan kami juga, kami sungguh mohon Roh Kudus berkarya, baik di dalam diri hamba-Mu maupun di dalam diri setiap kami yang menerima akan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan terus berkata-kata melalui hamba-Mu. Roh Kudus juga akan terus menolong pendengaran kami, perasaan kami, pemahaman kami, supaya kami dapat menangkap akan firman Tuhan dengan jelas, menangkap firman Tuhan dengan baik dan tepat. Dan biarlah firman Tuhan akan menuntun kehidupan kami selanjutnya. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita pergumulkan bersama pada hari ini dari Markus pasal 1 ayat 9 hingga 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah 1 tahun ini dunia dicekam oleh virus corona 19. Korban manusia terus berjatuhan. Kita dilanda duka ketika mendengar ada yang terpapar, dan begitu banyak yang akhirnya meninggal karena COVID-19. Dan pandemi ini pun belum berakhir. Padahal manusia di dunia ini telah berseru-seru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk mengatasi virus yang ganas ini. Namun kenyataannya virus Corona 19 ini tetap saja terus-menerus membuat manusia tak berdaya. Ditambah lagi dengan bencana alam yang terjadi di mana-mana dengan berbagai bentuk, sehingga merusak hasil pertanian dan lain-lainnya. Nah saudara, ketika kita mengalami semua itu, masih bisakah kita melihat
kasih setia Allah kepada ciptaannya. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Markus 1 ayat 9 hingga 15, ada 3 peristiwa yang dialami oleh Yesus. Yang pertama yaitu Yesus dibaptis dari ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Kemudian ayat 12 dan 13 itu berbicara tentang Yesus dicobai, dan ayat 14 dan 15 berbicara tentang Yesus memberitakan Injil. Yesus dibaptis. Nah, mengapa Yesus minta dibaptis oleh Yohanes? Padahal Matius mencatat ketika Yesus meminta Yohanes membaptiskan dia, Yohanes menolak dengan berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Namun Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, kehendak Allah yang mana? Yang hendak dinyatakan melalui peristiwa Yesus dibaptis. Oleh karena baptisan Yohanes itu adalah tanda pertobatan. Ketika orang mulai menyesali dosanya dan kemudian punya tekad yang bulat untuk mengakhiri perbuatan-perbuatan dosanya, mau hidup di dalam pertobatan, maka dia memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Jadi hanya orang yang berdosa yang dibaptis oleh Yohanes. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak dilahirkan dalam dosa. Oleh karena kandungan Maria datangnya dari Roh Kudus. Dan Yesus sendiri tak pernah berbuat dosa. Ia bukanlah orang yang berdosa. Jadi kalau begitu, mengapa Yesus minta dibaptis? Dengan jelas dan tegas, Yesus berkata bahwa ia meminta dirinya dibaptis itu di dalam rangka melaksanakan kehendak Allah Bapanya lah. Karena Allah Bapa menghendaki Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat. Nah, di dalam rangka kehendak Allah yang inilah, menjadi juru selamat manusia inilah, maka Yesus minta dibaptis. Saudara, ketika Yesus minta dibaptis, Yesus bukannya mensejajarkan dirinya dengan manusia, bukan. Tetapi Yesus justru menempatkan dirinya sebagai orang yang berdosa, sekalipun ia tidak pernah berbuat dosa. Saudara, ketika Yesus dibaptis, dituliskan oleh Markus, Matius maupun Lukas, bahwa langit itu terkoyak, kemudian roh seperti burung merpati turun ke atasnya, dan kemudian terdengar suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi saudara, saat Yesus menempatkan diri sebagai orang berdosa, Allah justru menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diperkenan oleh Allah sebagai Bapaknya, karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Disinilah saudara-saudara, Yesus mengawali tugas penyelamatannya dengan memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Oleh karena hubungan manusia dengan Allah di Taman Eden dirusak oleh dosa manusia. Dan pada saat itulah
Allah segera memberikan janji keselamatan bagi manusia. Dan janji itu mulai diwujudkan melalui kesediaan Yesus untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Jadi saudara, di Sungai Yordan Allah membuktikan kasih setianya kepada manusia sebagai ciptaannya, bahwa Dia betul-betul tidak membiarkan manusia terus berada di dalam kungkungan dosa. Tetapi karena kasih setia Allah semata, maka Allah mau merengkuh manusia, mengangkatnya untuk diselamatkan dan kembali dijadikan sebagai anak-anak Allah. Saudara, kemudian dari kisah yang kedua, yaitu tentang Yesus dicobai oleh iblis. Dituliskan bahwa segera sesudah dibaptis, Roh memimpin Yesus ke padang gurun di antara binatang-binatang liar. Dan di sanalah memang Yesus dicobai oleh iblis. Di padang gurun itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Saudara, Markus memang tidak mencatat secara detail 3 macam pencobaan yang dialami oleh Yesus seperti yang dituliskan oleh Matius dan Lukas. Tetapi Markus menuliskan endingnya, bahwa pada akhirnya malaikat-malaikat pun melayani dia. Saudara, Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan ternyata Yesus menang atas pencobaan. Dan ketika Yesus menang atas pencobaan, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, dari peristiwa Yesus dibawa ke padang gurun di antara binatang-binatang liar, kita melihat bahwa ternyata di sana ada binatang-binatang liar, tetapi binatang-binatang liar itu tidak dibunuh, disingkirkan dulu supaya Yesus aman. Tidak ada peristiwa seperti itu, karena memang Allah tetap mengasihi seluruh ciptaannya, sehingga binatang-binatang liar itu juga tetap dibiarkan hidup di sana. Dan ternyata Yesus tetap terlindungi juga, tidak diusik oleh binatang-binatang liar yang ada di sana. Saudara, dari peristiwa Yesus yang dicobai ini, kita juga menjadi tahu bahwa di sepanjang kehidupan kita sebagai manusia, Tuhan memperkenankan kita mengalami banyak peristiwa yang menjadi godaan bagi kita. Namun Tuhan dengan kasih setianya menyertai kita, melindungi kita, memberi kita kemampuan untuk menang atas godaan. Oleh sebab itu, sama seperti Yesus yang selalu menangkis godaan-godaan iblis dengan firman Tuhan, marilah kita juga terus berpegang pada firman Tuhan untuk melawan segala godaan iblis yang membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara, kemudian peristiwa yang ketiga, Yesus memberitakan Injil Allah. Markus menuliskan peristiwa yang berkesinambungan. Oleh karena Markus menulis sesudah Yohanes ditangkap, Yesus segera masuk ke Galilea. Yesus tidak membuat jeda sedikit pun. Yesus begitu menggunakan kesempatan yang ada, tidak pernah menyia-nyiakan. Oleh sebab itu begitu Yohanes ditangkap, dipenjarakan oleh Herodes,
Oleh karena Herodes memang tidak berkenan atas teguran keras dari Yohanes. Nah, ketika Yohanes berada di penjara, berarti berakhirlah tugas dari Yohanes. Segera Yesus mengambil alih, yaitu dengan memberitakan Injil Allah. Kalau kita perhatikan bagaimana Yesus memberitakan Injil Allah, dari perikop-perikop yang selanjutnya, kita bisa melihat bahwa Yesus memberitakan Injil Allah dengan mengajar. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah. Yesus perlu mengajar, oleh karena pengajaran Yesus berbeda dengan pengajaran ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat memang ahli, tetapi mereka hanya mengajar dan tidak diwujudkan dalam perbuatan. Sedangkan Yesus selalu mewujud nyatakan pengajarannya dengan tindakan-tindakannya. Yesus merasa perlu mengajar di rumah ibadat agar manusia ini benar-benar tahu pengajaran yang benar itu seperti apa. Agar manusia mengenal Allah yang benar, mengenal Sang Khaliknya, mengetahui apa kehendaknya untuk dilakukan agar hubungan yang sudah dipulihkan ini tidak lagi dirusak oleh dosa manusia. Kemudian Yesus memberitakan Injil dengan cara yang kedua, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan. Dengan tindakan seperti ini, Yesus mau agar manusia ini melihat ada kuasa Allah di dalam diri Yesus, supaya mereka sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan, bahwa Yesus itulah Sang Juru Selamat. Nah, dengan tindakan kasih yang dilakukan oleh Yesus, Yesus mau manusia dalam keadaan apapun juga tetap mempercayai dan mengalami akan kasih setia Allah yang tak pernah berkesudahan di dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, kasih setia Allah kepada ciptaannya diwujudkan dengan pemenuhan janji-janjinya lewat pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Kasih setia Allah kepada ciptaannya diwujudkan juga melalui penyertaannya di dalam setiap ujian yang dihadapi oleh manusia. Dan kasih setia Allah juga diwujudkan melalui Injil yang terus-menerus diberitakan. Saudara-saudara, kalau kasih setia Allah itu sudah diwujudkan, dinyatakan seperti itu, bagaimana dengan kita? Jangan pernah meragukan kasih setia Allah. Apapun yang terjadi, jangan pernah meragukan, melainkan percayalah akan kasih setia Allah. Tetaplah hidup di dalam kehendak Allah dan tetaplah rasakan kasih dan kebaikan-kebaikan Allah yang dengan kasih setianya tetap memelihara kita, menyertai kita senantiasa. Saudara, selama hubungan kita dengan Allah terus terjalin dengan baik, maka sekalipun hidup di dalam dunia yang penuh dengan derita ini, kita akan tetap mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Namun saudara-saudara, jangan lupa bahwa kasih setia Allah itu bukan hanya untuk diriku pribadi, bukan hanya untuk aku, diriku ansih, bukan hanya untuk keluargaku, bukan hanya untuk gerejaku, tetapi kasih setia Allah itu untuk seluruh ciptaannya. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita yang sudah menerima Injil, kabar baik itu,
kita diutus untuk memberitakan Injil itu, agar semakin banyak orang yang percaya akan kasih setia Allah, percaya akan anugerah keselamatan, sehingga mereka masuk di dalam lingkup anugerah keselamatan itu. Saudara, kasih setia Allah juga bukan hanya untuk manusia, tetapi kasih setia Allah juga untuk binatang, untuk ciptaan Allah yang lainnya. Oleh sebab itu, kita pun juga dipanggil untuk memelihara alam sekitar kita. Saudara, ketika ada bencana banjir, kita berkeluh kesah. Padahal bencana banjir itu seringkali diakibatkan oleh ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar dari hal yang kecil. Kita pelihara lingkungan sekitar kita dengan membuang sampah di tempatnya, merawat tanaman dengan baik, merawat hewan dengan penuh kasih pula. Oleh karena kasih setia Allah dinyatakan untuk seluruh ciptaannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah kita semua masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, setelah kita mendengar akan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita betapa kasih setia Allah untuk kehidupan kita hingga saat ini, kita diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Seperti biasa, persembahan bisa saudara masukkan dalam sampul untuk kemudian diserahkan ke kantor gereja, atau nanti ketika ada ibadah secara onsite, bisa juga melalui bank, rekening, dan selanjutnya yang sudah dipaparkan berulang kali. Nah, mari kita bersama-sama memberikan persembahan dengan sukacita. Mari kita
serahkan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan hingga saat ini, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kami mau menyerahkan persembahan syukur ini dengan sukacita, oleh karena Tuhan yang sudah memberikan kepada kami, dan Tuhan juga mengajarkan kepada kami agar agar berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami bukan kami nikmati sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang terus peduli dengan kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kepada kami juga untuk mengingat saudara-saudara kami yang masih berada di dalam kesusahan, masalah, penderitaan, baik akibat pandemi COVID-19 ataupun juga karena alasan yang lainnya. Tuhan, tolong supaya mereka tetap merasakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan pakailah kami ya Tuhan untuk peduli kepada mereka masing-masing. Bapa di surga, kami mendoakan untuk proses vaksinasi yang masih terus berlangsung di negeri kami ini. Tolong ya Tuhan, biarlah bangsa Indonesia, masyarakat terus dengan penuh kesadaran mau ikut serta di dalam vaksinasi sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Bapa di surga, kami tetap mendoakan upaya pemerintah di dalam mengatasi masa-masa sulit ini. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, maka akhirnya kami juga bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 ini. Kami boleh terus berkreasi, kami terus bisa beraktivitas dan melakukan hal-hal yang baik yang mendatangkan berkat bagi orang lain juga. Tuhan, pada saat ini kami mendoakan untuk Bapak Hengki dan Ibu Ria setelah menjalani operasi tulang akibat kecelakaan. Tuhan juga yang akan memberikan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan berkati sehingga pemulihannya terus bertahap, berangsur, dan disembuhkan oleh Tuhan, sehingga Pak Hengki bisa kembali beraktivitas pelayanan di Bajem Bumiayu. Bapa di surga, kami mau menyerahkan setiap anggota jemaat Tuhan di tempat ini, apapun yang menjadi kesulitan mereka masing-masing, Tuhan tahu, dan kami mau serahkan mereka tetap di dalam kepedulian Tuhan. Kami juga mendoakan bagi majelis jemaat, pendeta, dan para penatua, kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga sungguh-sungguh dapat membuat program terencana dengan baik untuk pembinaan iman jemaat, sekalipun masih harus melewati masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya biarlah masa pandemi ini justru menjadi batu ujian dan akan memperkuat iman kami ketika kami terus berseru dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami juga boleh menyerahkan setiap kegiatan gereja, walaupun masih dengan keterbatasan, tetapi semuanya tidak akan melemahkan iman kami.
Tolong juga ketika jemaat-Mu berada di dalam masa puasa, dan biarlah tetap hidup di dalam pertobatan juga, sehingga kami sungguh-sungguh boleh diperbaharui kehidupan kami, semakin mengenal akan kasih Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan setiap kami, keluarga kami, gereja Tuhan di berbagai tempat, kami serahkan juga bangsa kami di dalam berkat pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama mengakhiri kebaktian ini dengan menyanyikan dari PKJ nomor 205, bait yang pertama hingga bait ketiga. Alangkah indahnya kasih setiamu Tuhan. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjemput ke tempat yang gelap, mengangkat umat-Mu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal di rumahku. Rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milik-Mu. Alangkah indahnya kasih setiamu, hatiku yang sendu sungguh jadi teduh. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tumpangkan tangan-Mu dengan kasih mesra. Dengarlah doaku, tangis jeritanku, tanggalkan dosaku dan rantai belenggu. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tinggallah sertaku selama-lamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. Amin Hosiana.